Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ritofi. NIM saya 192400056. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS studi kitab-kitab tafsir yang memberi perintah untuk mencari dan menjelaskan kitab-kitab tafsir yang belum pernah dibahas dalam mata kuliah studi kitab-kitab tafsir. Di sini saya akan memilih kitab, yaitu kitab tafsir Ma'alim At-Tanzil karya Imam Al-Baghawi. Nah, sesuai perintah saya di sini akan membaginya ke dalam dua aspek. Yang pertama yaitu pengarang kitab, dan yang kedua karya, yaitu mengenai kitab Al-Ma'alim At-Tanzil itu sendiri. Langsung saja ke pembahasan pengarang kitab. Pengarang kitab Al-Ma'alim At-Tanzil itu sendiri yaitu Imam Al-Baghawi. Al-Baghawi memiliki nama panjang Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi. Ia lebih masyhur dengan nama Ibnu Al-Farra. Nama Al-Baghawi sendiri berasal dari tempat kelahirannya, yaitu di Khurasan, yaitu kota kecil atau desa kecil di daerah Khurasan. Al-Baghawi sendiri juga mempunyai beberapa julukan, diantaranya adalah Zairuddin, terus Sholihul Islam, Muhyi Sunnah, dan masih banyak lagi. Imam Al-Baghawi, beliau lahir pada tahun 433 bulan Jumadil Awal. Namun dalam riwayat lain beliau juga ada yang mengatakan bahwa beliau lahir pada tahun 436 Hijriah. Al-Baghawi sendiri lahir pada abad pertengahan, di mana era Abbasiyah sudah mulai bermunculan ulama-ulama yang ahli di berbagai bidang keilmuan. Masa Abbasiyah ditandai dengan era keemasan Islam dalam bidang ilmu pengetahuan. Selain itu, pengaruh pemerintahan pada masa ini lebih mengarah pada permasalahan kalam dan fikih. Terlihat semasa Al-Baghawi hidup, ia condong pada mazhab Syafi'iyah dalam bermadzhab fikih dan penganut teologi Sunni atau Ahli Sunnah. Guru-guru Al-Baghawi pun kebanyakan mayoritas dari mazhab Syafi'iyah. Hal ini sangat berpengaruh sekali kepada munculnya kitab Ma'alim At-Tanzil karya Baghawi ini. Dalam isinya pun corak-corak dari mazhab Syafi'iyah itu hadir di dalamnya. Al-Baghawi tergolong ulama yang produktif dalam menulis. Salah satu karyanya yang terbesar yaitu Al-Ma'alim At-Tanzil. Selain itu, beliau juga masih mempunyai karya-karya yang lainnya. Di antaranya ada Syarh Al-Sunnah Al-Masabih, Al-Arba'in Hadisan, Jam'u Baina As-Salihain, terus Tadib fil Madhab, terus ada Anwa fil Syama'in Nabi Al-Mukhtar, terus ada Majmu'ah min Al-Fatawa. Jika dilihat dari karya-karya Al-Baghawi yang ada dari dulu sampai sekarang, tidak menutup kemungkinan bahwa karya-karya yang lain pun ada. Tapi mungkin di situ belum sempat terdokumentasikan secara pasti atau hilang karena beberapa alasan. Al-Baghawi beliau wafat pada tahun 506 Hijriah
tepatnya di bulan Syawal. Ia dimakamkan di Marwarut dekat makam gurunya Al-Qadhi Husain di pemakaman Tolkon. Terus untuk pembahasan yang kedua mengenai karya, yaitu kitab Al-Ma'alim At-Tanzil karya Al-Baghawi. Secara periodik kitab Al-Ma'alim At-Tanzil ditulis sekitar abad pertengahan, di mana abad pertengahan ini masuk pada masa dinasti Abbasiyah. Untuk penulisan kitabnya secara langsung bisa diambil tentang waktu lahir hingga wafatnya Al-Baghawi, dari mulai 432 atau 436 Hijriah sampai 516 Hijriah. Nah, jika dilihat secara detail, memang belum ditemukan tahun berapa kitab Ma'alim At-Tanzil ditulis, namun hanya bisa memprediksi dari rentang waktu kehidupannya. Tentu pada masa Daulat Abbasiyah dikenal sebagai zaman keemasan ilmu pengetahuan Islam dan memiliki kepedulian serius terhadap perkembangan peradaban manusia, baik perintah resmi, penerjemahan, dan percetakan buku-buku. Nah, di balik hadirnya kitab tafsir Al-Ma'alim At-Tanzil tidak bisa dipandang sebagai karya yang tiba-tiba ada, melainkan ada faktor yang melatar belakangi kemunculannya. Nah, Al-Baghawi sendiri dalam kitabnya mengatakan bahwa dalam isinya ia menghindari penjelasan detail yang bertele-tele dan peringkasan yang menghilangkan poin-poin penting. Artinya di sana ia mengambil sisi tengah dari beberapa penyajian kitab tafsir dari ulama-ulama sebelumnya, gambaran umum. Terus untuk karya saya juga membaginya lagi menjadi dua. Terus yang pertama ada metode dan corak dari tafsir Al-Baghawi. Nah, dilihat dari sumber penafsirannya, Al-Dhahabi mengkategorikan tafsir Ma'alim At-Tanzil ke dalam tafsir bil ma'thur. Begitu juga ulama-ulama lain. Hal senada juga dinyatakan oleh Muhammad Ridwan Nasir. Alasannya karena skala penafsiran ayat yang dijumpai di kitab tafsir Al-Baghawi bersumber pada ayat Al-Quran, hadis Nabi, riwayat sahabat. Akan tetapi Abu Sohibah mengatakan bahwa tafsir Al-Baghawi bukanlah murni dari tafsir bil ma'thur, tapi pendapat Abu Sohibah juga diikuti oleh Mani Abdul Halim Mahmud dan Abdullah Sohatah. Penulis sendiri cenderung mengambil pendapat Abu Sohabah karena saya sendiri cenderung mengambil pendapat Abu Sohabah karena proporsi tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'i hanya selisih sedikit. Walaupun jika dilihat secara teliti, dominasi terbesarnya tetap pada bil ma'thur. Selain itu, sebagian dari langkah yang ditempuh merupakan bagian dari tafsir bil ra'i. Sumber penafsirannya masih banyak didominasi bil ma'thur. Terkadang sumber penafsiran juga ia hasilkan dari ijtihad, namun tetap dapat diterima. Oleh karena itu, Al-Baghawi dalam kitabnya Ma'alim At-Tanzil berusaha menggabungkan antara tafsir bil ra'i dan tafsir bil ma'thur. Ya, istilah ini biasa disebut dengan tafsir bil iktiron. Jika dilihat dari corak penafsirannya, tafsir Al-Baghawi sangat kental dengan tafsir lugawi yang menekankan pada aspek linguistik. Tetapi di kasus lain, Al-Baghawi dalam tafsirnya juga memiliki corak penafsiran fikhi. Bahkan tak jarang dalam menganalisis sebuah ayat selalu menekankan pada aspek hukum. Umumnya tafsir bil ma'thur banyak melahirkan produk tafsir yang bercorak fikih. Nah, untuk penjelasan karya yang kedua yaitu mengenai keluasan penafsiran. Nah, ditinjau dari segi keluasan penjelasan, tafsir Ma'alim At-Tanzil dapat dikategorikan dalam tafsir ijmali atau tafsili. Porsi perinciannya tafsirnya terbilang sedang karena tafsir Al-Baghawi merupakan ringkasan dari tafsir Al-Thalabi.
akan tetapi tingkat keringkasannya tidak mencapai tingkat keringkasan tafsir ijmali. Dengan kata lain, Al-Baghawi dalam tafsir tetap merinci, namun tidak berlebihan seperti penjelasan tafsir tahlili. Singkatnya, keluasan penjelasan dari tafsir Al-Baghawi berada di tengah-tengah antara metode tafsir tahlili dan ijmali. Oke, cukup dari saya. Video ini saya buat, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.